Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, agar tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kalian telah mendengar ketekunan Ayub, dan kalian telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting ialah jangan kalian bersumpah demi surga maupun demi bumi, ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak, agar kalian tidak terkena hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setinggi langit dari bumi, demikian besarlah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita, karena itu pria meninggalkan bapaknya
dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejak zaman Yesus sampai saat ini, orang selalu bertanya tentang perceraian. Dan pada zaman Yesus juga sampai sekarang ada yang setuju cerai. Lalu Tuhan Yesus mengatakan tentang perceraian, Dia tidak memperbolehkan para muridnya bercerai. Itu pendapat Tuhan Yesus, dan Tuhan mengatakan demikian karena Dia punya alasan bahwa di dalam perkawinan itu yang menjodohkan Tuhan, yang mempersatukan Tuhan. Bukan hanya urusan manusia perkawinan itu, tetapi Tuhan sudah campur tangan. Maka Yesus mengatakan perceraian dilarang karena Allah yang mempersatukan. Begitu pentingnya persatuan itu. Maka kita mohon keluarga-keluarga yang baru mengalami masalah menyadari itu. Meskipun di dalam kehidupan keluarga ada masalah yang mungkin kecil, besar, tapi kita doakan. Tuhan yang menjodohkan suami istri, sehingga kalau ada masalah, ada kesulitan dalam hidup berkeluarga, berdoalah kepada Tuhan. Berdoa secara sungguh-sungguh. Supaya Tuhan tentu memberi jalan keluar. Karena Tuhan yang mempersatukan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan hanya urusan kita, urusan suami istri, kita berdua. Dan kalau kita berdua, kadangkala kodrat kita ingin pisah. Ingin mencerai-beraikan. Maka Bapak pendiri negara kita juga ada 3 sila ketiga persatuan Indonesia. Dan kita lihat banyak orang ingin mengoyak persatuan itu. Karena kodrat kita cenderung untuk tidak mudah bersatu. Tetapi Tuhan sekali lagi menginginkan persatuan itu. Maka mari kita di dalam keluarga, juga di dalam masyarakat, di dalam mohon supaya aku selalu sehati, sepikir, terus menerus proses. Proses itu tidak sekali jadi, tetapi tadi saya katakan supaya menyertakan Tuhan terus menerus. Supaya aku ingin bersatu di dalam lingkunganku, di dalam wilayahku, di dalam gerejaku. Dan kalau kita sadari gereja Katolik ini hebat luar biasa, karena persatuan itu. Agama-agama lain pisah-pisah, tetapi karena persatuan. Dan itu karena kita percaya Tuhan campur tangan.
Kita mohon supaya dalam hidup sehari-hari, terutama dalam hidup perkawinan kita mohon terus-menerus membangun persatuan sehati, sepikir, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa mencurahkan rahmat persatuan kita di dalam hidup bersama kita ini. Amin.